Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Semua manusia pasti pengen masuk surga. Umat apapun itu, agama apapun itu, pasti pengen masuk surga, karena surga berisi dengan keindahan dan kenikmatan yang telah disediakan khusus untuk orang yang bertakwa, khusus untuk orang yang beragama. Bertakwa, beragama, beradab, berilmu, sabar, senantiasa bersyukur dalam hidupnya, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Amin. Tapi ada 4 macam manusia yang dirindukan oleh surga. Ini kan mah biasanya manusia yang pengen masuk surga, tapi ini malah surganya yang pengen dimasukin sama 4 macam manusia. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 macam manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Apakah sekedar membaca Al-Quran? Memang membaca, ngerti atau tidak ngerti, artinya dapat pahala. Tapi ingat, membaca itu adalah alat untuk mengerti, dan mengerti adalah sarana untuk kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang baca Al-Quran harus ngerti, harus mengamalkan dalam kehidupannya. Itu yang dirindukan surga. Orang yang kedua yang dirindukan surga adalah hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya. Kapan waktunya dia bicara, kapan waktunya dia diam. Sekarang waktunya saya bicara, penonton harus diam. Kalau saya tanya, baru penonton ngomong. Betul? Betul nggak? Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia tergantung daripada lisannya, lidahnya. Memang betul kalau ada yang mengatakan lidah itu lebih tajam daripada pedang, pisau. Omongan tetangga bisa menyakitkan. Bahkan ada yang bilang pedas sambal apa pedas omongan tetangga. Tuh, pedas omongan tetangga. Lisan, pedas omongan netizen, komentarnya, ya enggak? Nah, itu yang kita harus jaga adalah lisan kita, maka kita akan dirindukan oleh surga. Orang yang ketiga yang akan dirindukan oleh surga yaitu mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Sekarang pada lapar kagak? Ah, masa? Iya. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar itu akan dirindukan oleh surga. Biar dia ibadahnya berjuta-juta rakaat, pergi haji setahun sekali, pergi umroh 2 bulan sekali, tapi kalau di samping rumahnya ada anak yatim yang kelaparan, ibadahnya sia-sia. Ibadahnya sia-sia karena dia disebut sebagai orang yang mendustakan agamanya Allah. Dia ibadah tapi dia lupa kepada sesama makhluk Allah. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Assalamualaikum. Orang yang keempat yang dirindukan surga adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang ibadah puasa di bulan Ramadan, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ibadah puasanya dengan iman, ikhlas lillahi ta'ala, dengan meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa ibadah Ramadan senantiasa hidupnya dapat menahan sabar karena udah biasa nahan rasa lapar, nahan rasa haus. Maka orang yang puasa hidupnya dilatih dengan kesabaran, dan kesabaran balasannya adalah surga. Ulaika yujzaunal ghurfah bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang mana mendapatkan martabat yang tinggi dari Allah, yaitu surga yang telah disiapkan oleh Allah bima sabaru, atas kesabaran mereka selama hidup mereka. Itulah yang demikian keempat macam manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita pengen masuk surga, tujuannya surga
insya Allah dengan yang keempat macam kategori ini, mudah-mudahan kita semua termasuk dari 4 macam manusia ini. Yang pertama yaitu adalah orang yang baca Al-Quran, yang kedua yaitu orang yang jaga lisan, yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, dan yang keempat adalah orang yang ibadah puasa di bulan Ramadan. Keempat macam manusia ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan nahnu ibadur rahman walasna ibadah Ramadan. Kita adalah hambanya Allah yang Maha Pengasih, bukan hambanya bulan Ramadan. Kalau kita ibadah sampai saat ini hanya karena bulan Ramadan, maka itu salah. Maka ibadahlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.